Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, jangan lupa untuk berdoa dan juga mengisi daftar hadir di list yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring dalam jaringan dan luring atau luar jaringan menggunakan pendekatan saintifik dan model cooperative learning, peserta didik atau adik-adik dapat memahami terkait materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk ke materi, adik-adik ada yang tahu tidak manfaat dari mempelajari trigonometri? Kalau adik-adik belum tahu, Ibu akan menjelaskan manfaat dalam mempelajari trigonometri, yaitu kita bisa menghitung luas dan juga keliling dari bidang tanah, dan juga kita bisa menghitung ketinggian dari suatu objek, misalnya ketinggian suatu tiang bendera atau tangga, dan juga tinggi dari suatu gunung dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada materi kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian sudut serta hubungan derajat dan radian. Dan yang kedua kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama kita lihat tentang pengertian sudut serta hubungan derajat dan juga radian. Sebelum masuk ke dalam materi pengertian sudut, yang pertama adik-adik harus mengetahui tentang definisi dari trigonometri, di mana trigonometri itu terdiri dari dua kata, yaitu tri yang artinya tiga dan juga gonometri yang artinya sudut. Jadi, trigonometri merupakan mempelajari ukuran sudut pada segitiga siku-siku. Itu yang dinamakan dengan trigonometri. Setelah mengetahui trigonometri, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira dari adik-adik sudah ada yang tahu apa itu sudut? Kalau adik-adik belum ada yang tahu, perhatikan. Sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau garis yang bersekutu pada titik pangkalnya. Kita perhatikan gambar sudut AOB. Dari definisi sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua sinar, di mana pada sudut AOB ini dia dibatasi oleh garis atau sinar AO dan juga OB yang bersekutu pada titik pangkalnya, yaitu titik O. Sehingga garis AO dan garis OB bersekutu di titik pangkal O membentuk sudut, yaitu sudut AOB. Selanjutnya, sudut satu putaran dengan 360 derajat atau 2 pi radian dalam satuan radian. Dengan demikian, besar sudut didefinisikan sebagai besaran sudut yang besarnya 1/360 putaran penuh, dan dapat dituliskan 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Untuk perlu diingat, 1 derajat
sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 derajat sama dengan 3.600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Dan 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Yang berikut kita lihat tentang ukuran sudut dalam radian. 1 radian didefinisikan sebagai besarnya sudut pusat suatu lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Dapat dituliskan besar sudut POR adalah 1 radian. Untuk 1 putaran penuh, nilainya sama dengan keliling lingkaran yaitu 2. Oleh karena itu, 1 putaran penuh sama dengan 2 pi rad per 2 PR per R sama dengan 2 pi rad. Kita perhatikan lingkaran tersebut, di mana di dalam lingkaran tersebut besar sudut POR sama dengan 1 radian. Yang berikut kita lihat tentang hubungan derajat dan juga radian. Seperti yang kita ketahui, keliling lingkaran sama dengan 2 pi R. Artinya, keliling lingkaran membentuk sudut 2 pi radian di pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran sama dengan 360 derajat. Maka hubungan antara derajat dan radian adalah 360 derajat sama dengan 2 pi radian, 180 derajat sama dengan pi rad, sehingga diperoleh 1 radian sama dengan 180 per pi sama dengan 180 per 3,14 sama dengan 57,324 derajat. 1 radian sama dengan 57,3 derajat atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Yang berikut kita lihat tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Kita perhatikan gambar segitiga BCA berikut, di mana pada segitiga siku-siku BCA, siku-sikunya di C, dengan sisi BC dan sisi CA adalah sisi siku-siku dan sisi BA adalah hipotenusa atau sisi miring. Secara sistematis, teorema Pythagoras dapat dinyatakan sebagai berikut. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk lebih memahami rumus Pythagoras ini, kita dapat melihat gambar segitiga BCA berikut. Pada gambar segitiga siku-siku BCA berikut, di mana sisi A-nya terletak pada garis BC dan sisi B-nya terletak pada garis CA dan sisi C-nya terletak pada garis AB. Untuk menentukan C kuadrat atau panjang dari C, kita gunakan rumus Pythagoras yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan untuk menentukan panjang dari sisi A, kita gunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Dan untuk menentukan panjang dari sisi B, kita gunakan rumus B kuadrat kurang C kuadrat sama dengan A kuadrat. Dengan A dan B adalah sisi siku-siku dan C adalah hipotenusa atau sisi miring. Selanjutnya kita lihat tentang perbandingan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen.
Untuk mengetahui rasio trigonometri, kita gunakan segitiga siku-siku. Kita perhatikan gambar segitiga BCA berikut. Pada gambar segitiga siku-siku BCA, di mana sisi miringnya terletak pada garis AB, sisi sampingnya terletak pada garis AC, dan sisi depannya terletak pada garis CB. Di mana sisi miring adalah sisi depan siku-siku, sisi samping adalah sisi di samping sudut alfa, dan sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa. Selanjutnya kita lihat tentang definisi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk menentukan nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, kita perhatikan segitiga ABC berikut. Pada segitiga ABC berikut terdapat yang namanya sisi miring, sisi samping, dan juga sisi depan. Sisi miringnya terletak pada garis AC, sisi sampingnya adalah garis AB, dan sisi depannya adalah BC. Sehingga untuk sin A sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi miring atau BC per AC. Untuk menentukan nilai cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa AB per sisi miring AC. Dan untuk tangen alfa, sisi depan sudut alfa BC per sisi samping sudut alfa AB. Untuk menentukan nilai kosekan alfa sama dengan sisi miring AC per sisi depan sudut alfa, yaitu BC. Sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sudut alfa, atau garis AC per AB. Sedangkan untuk menentukan nilai kotangen alfa sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi depan sudut alfa sama dengan AB per BC. Untuk memudahkan adik-adik menentukan nilai sin, cos, dan tangen, kita bisa menggunakan yang namanya jembatan keledai. Untuk menentukan nilai sin sama dengan demi, berarti sin demi, depan per miring. Untuk nilai cos sama dengan sami, samping per miring. Dan untuk tangen itu adalah desa, yaitu depan per samping. Untuk lebih memahami definisi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut Q dan R pada segitiga berikut. Pembahasannya, pada segitiga PQR, yang diketahui panjang QR-nya adalah 2 dan panjang PR-nya adalah 1. Sedangkan yang ditanyakan adalah tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut Q dan juga sudut R. Sebelum kita menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut Q dan R, yang pertama kita tentukan dulu panjang PQ-nya. Untuk menentukan panjang PQ, kita gunakan rumus PQ sama dengan akar kuadrat dari QR kuadrat per PR kuadrat, di mana PQ sama dengan QR-nya 2, berarti akar dari 2 kuadrat kurang 1 kuadrat, sehingga PQ sama dengan akar dari 4 kurang 1. PQ sama dengan akar 3. Setelah kita menentukan panjang PQ-nya akar 3, selanjutnya kita tentukan sisi samping, sisi depan, dan juga sisi miring untuk sudut Q dan untuk sudut R. Yang pertama, untuk sudut Q, sisi miringnya berada pada garis QR, sisi sampingnya berada pada garis PQ, dan sisi depannya berada pada garis PR. Selanjutnya, untuk sudut R, sisi miringnya berada pada garis QR, sisi sampingnya berada pada garis PR, dan sisi depannya berada pada garis
Q. Setelah kita menentukan sisi miring, sisi samping, dan sisi depan untuk sudut Q dan sudut R, selanjutnya kita tentukan nilai sin, cos, tan pada sudut Q dan juga sudut R. Untuk sudut Q, nilai sin Q-nya sama dengan sisi depan sudut Q per sisi miring, sama dengan PR per QR, sama dengan 1 per akar 3. Kita rasionalkan bentuk akarnya menjadi 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Selanjutnya, untuk cos Q sama dengan sisi samping sudut Q per sisi miring, sama dengan 2 per akar 3. Kita rasionalkan bentuk akarnya sehingga hasilnya menjadi 2 per 3 akar 3. Selanjutnya, tan Q sama dengan sisi depan sudut Q per sisi miring sama dengan PR per PQ sama dengan 1 per 2. Setelah menentukan sin, cos, dan tangen pada sudut Q, selanjutnya kita tentukan nilai sin, cos, tangen pada sudut R. Untuk sin R sama dengan sisi depan sudut R per sisi miring sama dengan 2 per akar 3, kita rasionalkan bentuk akarnya menjadi 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Cos R sama dengan sisi depan sudut R per sisi miring sama dengan 1 per akar 3. Kita rasionalkan bentuk akarnya menjadi 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Untuk tan R, sisi depan sudut R per sisi Untuk tan R, sisi depan sudut R per sisi depan sudut PQ sama dengan PR per PQ sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Setelah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, untuk latihannya, adik-adik silakan membuat segitiga siku-siku menurut versinya adik-adik masing-masing dan tentukan panjang setiap sisinya. Setelah itu, adik-adik bisa menentukan nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Dan kemudian adik-adik kirimkan hasil kerja adik-adik ke grup WhatsApp untuk ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ibu harap dengan adanya video pembelajaran tentang perbandingan trigonometri, adik-adik bisa mengerti tentang materi pembelajaran hari ini. Dan jika adik-adik belum mengerti, bisa ditanyakan kepada ibu lewat WhatsApp grup. Nanti kita diskusikan lewat WhatsApp grup. Sampai ketemu lagi. Sampai kembali.